Rahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الله تبارك وتعالى ونحمده والحمد لله رب العالمين ونتوسل بأسمائه الحسنى الرحمن الرحيم مالك يوم البعث والمحشر والحساب مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين وندعوه عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته وهو أرحم الراحمين غير المغضوب عليهم ولا النصرانيين ولا اليهوديين ولا المجوسيين ولا الكافرين ولا المشركين ولا المنافقين ولا المبتدعين ولا الظالمين ولا الضالين آمين. أما بعد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما سبينا اللهم صل يا ربي صل عليه وسلم اللهم محمد يا ربي بلغ وسيلة. Yang barusan baca salawat mudah-mudahan selalu sehat walafiat, yang sakit segera sehat, yang amin naik haji, yang amin umrah bersama AA Hariri, yang amin mudah-mudahan lancar rezeki, yang amin mudah-mudahan DF jodoh. Ada emak-emak yang aminnya tarik buah-buah rendah. Beberapa hari ke belakang saya baru pulang umrah. Abdi maca umrah nage ka Mekah. Dari umrah ka Panganguban mas asar. Waktu sebelum ke Mekah saya ke Madinah dulu. Di Madinah ada Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi saya teringat keterangan ma baina baiti wa minbari raudhah. Area antara rumahku dan mimbarku disebut raudhah. Raudhah itu bahasa Melayunya taman. Naon? Min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Makanya siapa yang bisa masuk ke dalam raudhah maka dia diperhitungkan sebagai orang yang masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang yang bisa masuk ke dalam raudhah kemudian dia salat di dalam raudhah maka dia seperti seseorang yang sedang salat di dalam surga, saudara. Ya jika jalan malam tema kebenaran bisa asup ke raudhah kemudian cinatan mana tadi wiridan di jero raudhah berarti mana eta sarojan wiridan ke jero surga gitu baraya. Urang cigonewah heuh, urang cigonewah mah capetang. Mata kali mah gaduh bojo teh rada watir seutik, teu bisa nyangangang pun bojo maka abdi da cerewetna eleh ku abdi. Lalu abdi menuju raudhah. Beres dari raudhah keluar raudhah itu menuju makam, menuju kuburannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya ziarah dulu ke Sayyidina Umar, saya ziarah ke Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Baraya ketika abdi ngantri menuju makam,
itu raudhah yang saya keluar ada gapuranya. Aya naonan? Gapuranya itu keren. Ah iya gapura Bu. Di gapura biasanya ada tulisan A, tulisannya apa itu? Itu ada tulisan nggak? Apa tulisannya A? Nggak kelihatan. Masjid Jami' At-Taqwa, seperti itu. Di gapuranya raudhah juga ada tulisan, tapi gapuranya bukan beton. Gapuranya itu dari emas murni, koneng. Jadi emas pasti koneng, tapi setiap nu koneng eta emas. Nah itu jeung seuri segala. Apan tiung ge nu koneng aya jeung seuri segala lucu mah ampun. Jadi getek aing ngomong ke naon gitu. Emasnya koneng, mengkilat emas murni, bukan emas muda. Emas murni, apalagi emas Lazada, bukan ini emas murni. Dia emasnya itu berbentuk huruf. Jadi kalau dilihat dari sana kabaca, dilihat dari sini dibalik gitu. Katuhu jadi kenca. Tulisannya apa? Tulisannya qala sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda siapa Rasulullah utusan Allah sallallahu semoga menambahkan rahmat sapa Allah alaihi ing atas beliau wasallama dan semoga melimpahkan salam atas beliau. Apa yang tertulis di situ? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyinya syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaati bahwasanya syafaatku hampura kepada nini-nini. Saya banyak bahasa Indonesia soalnya biar bisa jadi konsumsi publik lebih luas. Ini ada kamera juga nih. Ini live atau dokumen? Dokumen. Mungkin nanti di-upload ya, mungkin di media sosial platform apapun, di TikTok atau nanti di YouTube. Ini saya juga lagi live Instagram. Nini yang punya IG boleh follow @muhammad_hariri AA. Kalau di TikToknya AA.hariri. Nini follow ya. Kepada Nini di Pangauban jangan resep joget parboy ya. Bisi semplak ke cangkeng sudah. Jadi seueur bahasa Indonesia Nini tidak apa Nini? Ma paham ma? Insya Allah paham ya. Tidak apa-apa ya. Ya emak juga nonton sinetron bahasa Indonesia. Nanya mau balik pidato diprotes. Syafaati bahwasanya syafaatku. Ku teh kata siapa? Baca ulang sih kan di hutang itu. Ku teh kata siapa? Kata Nabiullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati bahwasanya syafaatku adalah sebuah ketetapan li ahlil kabair untuk para pendosa. Dosa itu ada dua coy, ada dosa leut, ada dosa ged. Ini junjungan mah tetameng baraya mengatakannya apa? Li ahlil kabair, si tukang dosanya yang dosanya bararadang. Ini teh Pangauban bukan? Kampungnya kampung apa? Ya Pangauban. Ari di Pangauban ini Dararosa tidak? Ari di Pangauban Daroraka tidak? Lihat bagaimana kanyaahnya junjungan buat warga Pangauban. Jadi kalau saya lelempeng dengan Pangauban teh begini, syafaatku adalah untuk orang Pangauban si tukang doraka. Syafaatku adalah untuk orang Pangauban yang loba dosa, bahkan yang dosanya bararadang. Berarti bukan hanya orang yang rajin ke majelis, bukan hanya orang yang rajin tahajud, bahkan si ahli maksiat pun diberi perhatian oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kanyaah yang luar biasa coy. Ini kasih sayang yang istimewa. Ini hebat luar biasa. Kalau junjungan sudah nyaah sama kita, berarti kita juga harus harus nyaah juga. Tapi nyaah itu bahasa Indonesianya apa? Sayang. Sayang itu buah dari cinta. Cinta itu punya alamat. Cinta itu punya hati-hati. Ada alamat yang tepat, ada alamat yang salah. Alamat yang salah disebut alamat pal. Hati-hati.
alamat yang tepat tentang cinta itu mesti ada. Di antawisna ada til. Baturan ceu ulang ngahulang wae si euceum mah abdi teh geus asa lila ngajentul di dieu teh ngaharulang teh ditanya teh kala kabar alam amun mun malah ngapina-pina jeung ceu teh hese. Jadi tanda-tanda orang cinta ayat til. Saya percepat yang pertama. Ayyaktara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih suka duduk bersama kekasih daripada yang lain. Hujan kesini atuh kalau mau mah di atas panggung juga ada badak panggungnya ini teh. Asli ini panggungnya rubak, nggak apa-apa. Dan tidak ada pemain hadroh itu, nggak apa-apa di sini. Orang meriung bersama. Asli abdi mah tidak berguyon. Asli daripada huhujanan. Soalnya lalaki mah mun kati isan sok murungkut. Beda jeung awewe mun kati isan sok meotan. Sini nggak apa-apa sok di sini sok lah. Aslinya saya mah tidak apa-apa aslinya. Di sini sok kalacat ke sini sok lah. Sok bapak lah bari ngelepus ke atur-atur lah. Nu penting senang hirup mah da teu lila di dunia mah. Sok mangga ka dieu. Saya lanjut ya. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan dikondisikan tempat duduk atau tempat kehadirannya masing-masing. Mau duduk, mau berdiri, mau begelantungan dina genteng silakan. Yang pertama, iyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih suka duduk-duduknya, nongkrong-nongkrongnya, ngumpul-ngumpulnya sama kekasih. Betul kayak gitu tidak? Kalau sama orang yang kita kasihi itu betah, itu teh betul? Nanya, ai sama saya sayang tidak? Ya sayang secara umum lah sesama muslim ya. Sesama muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sama saya sayang tidak? Nah kalau ece geuleuh sama saya mah teh ada yang datangna oge. Neutupna ge studi, betul? Betul. Neutupnya juga studi, tapi karena ada rasa sayang di antara kita, kamu betah lihat aku juga betah lihat kamu. Abayang orang ngareuyeun ini hade heuh. Hidup ini. Nah kebetulan kekasih kita itu bukan orang biasa, berarti kasih sayangnya juga nggak boleh biasa-biasa. Yang kita sayangi ini orang luar biasa, berarti kasih sayang juga harus luar biasa. Yang kita cintai ini adalah orang yang istimewa, berarti cara kita mencintai kepada beliau juga dengan cara yang istimewa dan spesial. Saudara-saudara tidak biasa-biasa jika kamu saja. Dan yang kita cinta adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya adalah, nongkrong bersama Rasulullah itu maksudnya bagaimana? Berkumpul dengan Rasulullah itu maksudnya bagaimana? Duduk atau berkumpul, ngariung atau hadir di tempat yang disukai Rasulullah, yang dicintai Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi. Mana tempat yang dicintai Nabi? Mana tempat yang disukai Nabi? Mana tempat yang di sana ada ilmu Allah? Di sana ada apa? Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat yang hendak berangkat dari Madinah untuk berdagang keluar daerah, beliau memberi nasihat kepada mereka, kepada sahabat-sahabatnya. Apa nasihatnya? Hei sahabat-sahabat saya, iya ya Rasulullah, ada apa? Ini nasihat saya buat kalian. Siap ya Rasulullah, kami mendengarkan. Nasihatnya apa? Kata beliau, idza marartum biryadil jannah warda'u. Kalau kalian melewati taman surga, kalian jangan hare-hare, jangan abaikan, jangan di-skip, mampir. Jangan di-skip, mampir. Di-skip teh diharein, tapi harus mampir. Mampir itu bahasa Sundanya apa? Sindang. Makanya karuhun di Cigonewa, menamai pesantren di Cigonewa itu tidak pakai bahasa Arab. Nama pesantrennya itu apa? Sindang Resmi. Sindang Resmi punya guru Sindang Sari. Itu nama pesantren aja pakai bahasa Sunda. Tapi sebenarnya nggak masalah karena maknanya dalam. Sindang itu mampir. Kalau sudah datang dan mampir dan dapat sanad, diterima jadi murid, dapat ijazah, ngaji yang benar dapat guru, ini orang sudah resmi jadi santri. Kalau sudah resmi jadi santri, selangkah lagi jadi kiai. Makanya namanya Sindang Resmi. Kalau gurunya Sindang Resmi, ada Sindang Sari itu. Sindang Sari anu kasih jerahkeun ibu, anu kasih mahikeun geuning.
Sindang Sari itu gurunya Sindang Resmi. Sindang Resmi di Cigonewa, Sindang Sari di Cijerah. Sindang itu mampir. Kalau Sari itu ada maknanya, ada intinya. Kamu mampir ke sini enggak hampa, kamu mampir ke sini enggak kosong, tapi ada isinya, jelas. Mantap. Kalau kamu melewati taman surga, mampir. Sahabat penasaran, taman surga yang dimaksud yang mana? Kalau taman surga yang ma baina baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mimbarihi, yang ada di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi, itu disebut raudhah. Sahabat sudah tahu. Tapi ini kan mereka ada yang dagang ke Irak, ada yang dagang ke Palestina. Pokoknya mereka berdagang keluar daerah. Tiba-tiba baginda mengatakan, kalau sambil kamu pergi berjalan berjualan, datang ke negara orang lalu ternyata menemukan taman surga, maka kamu jangan berdiam diri hari-hari, kamu mampir masuk ke dalam, saudara. Maka mereka bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, yang dimaksud taman surga teh yang mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang dimaksud dengan taman surga di sini adalah hilakun dzikr. Di sana orang berkumpul lalu mereka berzikir. Zikir itu, halo, maknanya satu, perhatos dan kita anu nyawan ka abdi teh. Nah, naon menang haji hari dia mah ngabojek be hungkulna panggungna teh mun geus teu ngabojek nyolawat saya eta mah ngajian bae sia di pangauban mah urang ngaji belel-belel jamaah. Nah, paling ge tunuh bae lah. Nah, da dibawa serius mah talibra jelema teh. Alus we tunuh mah abi boga alasan nutup salam. Kan bae we dah deuk sakedeung deuk lila da geus lunas jamaah saudara ti panitia mah. Saudara. Hilakul dzikr, di dalamnya ada manusia berkumpul lalu zikir. Zikir maknanya satu, artinya zikir yang pertama adalah nyebut, adalah geningan. Ada orang kalau salah ngomong, ada orang yang ngacaprak, ada orang yang nyariosnya tidak benar, suka dielingan sama yang lain teh gimana? Nyebut, nyai nyebut, gitu. Nyebut itu maksudnya zikir. Karena makna zikir yang pertama adalah nyebut. Yang kedua, makna zikir adalah eling. Makna zikir adalah eling. Eling itu apa bahasa Indonesianya? Ingat. Jadi zikir itu bisa nyebut, bisa ingat. Ini teh bisa dua-duanya ada, bisa nggak ada dua-duanya, bisa ada salah satunya. Saya bisa saja lisannya nyebut tapi hatinya tidak eling, bisa tidak? Si Ganu Ngalinur, orang Ngalinur mah ininya nyebut tapi hatinya pada tidak eling. Ada juga orang yang mulutnya tidak nyebut tapi hatinya eling. Ada yang begitu, terlihat balem tapi hatinya eling. Contohnya apa? Contohnya ibu, bapak, sadaya, kalau sedang mandi jangan malaweng. Kalau sedang mandi jangan malaweng tapi wiridan. Tapi wiridannya tidak boleh dilisankan karena di dalam toilet, di dalam jamban. Ibu lagi ngosokan, lagi nyampo, lagi nyabun, ibu lagi mandi di dalam jamban. Jangan malaweng, jangan ngahuleng, jangan ngalamun, tetap zikir. Tapi zikirnya di dalam hati, jangan disuarakan. Apa hukumnya menyuarakan zikir di dalam toilet? Hukumnya sebatas makruh, tidak sampai haram. Tapi kalau disengaja dengan niat istihza jadi haram. Contohnya apa? Ada orang mengucap salam dari luar, kebetulan toiletnya tidak jauh dari pintu luar. Assalamualaikum warahmatullah. Cek urang teh waalaikumsalam warahmatullah. Itu bacaan zikir. Kita mengucapnya menjadi makruh. Makanya boleh kalau ada bilang salam yang di dalam toilet tidak jawab, cukup ngabetem dina hate waalaikumsalam. Di antaranya salam yang tidak perlu dijawab dengan eces adalah 3. Yang pertama, kuburan. Cek urang teh assalamualaikum ya ahlal kubur. Aya nu ngarap-ngarap jawaban. Colong ke curug kuburan, waalaikumsalam. Yang gitu. Moal teu ngabret ceuceut patarik-tarik lompat putar petot beri bujur peot. Yang kedua, tidak perlu menjawab dengan eces. Itu yang lagi di WC. Assalamualaikum. Celonggong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makruh. Yang ketiga, salam yang bermakna penghinaan, ngeremehin. Contoh, neng lagi jalan, neng teh udah dandan mau ke sekolah atau udah dandan mau ke tempat kerja.
udah rapi, udah gelis mau ke tempat ngaji, pemuda yang lagi nongkrong ngaheureyan, Bu Haji, assalamualaikum Bu Haji, assalamualaikum, udah jelas itu mah bukan menghormati, tapi ngaheureyan, ngetrekan, ngehinakeun, tidak perlu dijawab. Atuh judes, awewe mah kudu judes. Lamun awewe lengeh dianggap murah, kudu judes awewe mah, ngan kudu ngenteng heula memeh judes. Baraya da kudu kabeungetan judes atuh. Wih deui. Ada juga orang yang tidak zikir mulutnya, tidak juga zikir hatinya. Ada juga orang yang mulutnya zikir, hatinya juga zikir. Balik lagi, ini ngaji kalau disiapkan konsepnya itu walaupun ngajleng heula balik deui. Hilakul zikr, kumpulan manusia yang di dalamnya orang-orang berzikir. Zikir menyebut atau zikir yang eling. Zikirnya nyebut apa? Menyebut-nyebut ilmu Allah. Elingnya eling apa? Eling kepada kekuasaan Allah. Saya pernah datang menemui salah satu guru di Bojong. Pangarsa Mama Ajengan Ujang, abi masuk nyebut nate Mang Haji. Mang Haji ari ieu maksudna kumaha? Ayat yang berbunyi wala dzikrullahi akbar. Eling kepada Allah adalah sesuatu urusan yang maha besar. Pangarsa Mang Haji menjawabnya santai. Den, ieu teh maksudna sapalih tafsir wallahu a'lam wala dzikrullahi akbar wala dzikru ahkamillahi akbar. Eling kepada Allah adalah eling kepada hukum-hukum Allah. Hukum Allah teh sederhananya mah ieu ulah, ieu meunang. Iya salah, iya benar, sakitu we heula. Artinya apa yang kita lakukan jelas patokannya. Ini teh ulah apa boleh? Ini teh menang apa teu menang? Makanya Abuya Maulana Mansuruddin Cikaduen atau nanti sok disebut Mama Mansur Cikaduen, itu beliau menjelaskan kalau zikir itu boleh begini, la ilaha illallah. Boleh juga tungtung nahungkul Allahu Allah. Boleh juga tungtung nahungkul hu artinya huwa Allah. Boleh juga mengikuti nahungkul la teh maksudna teh naon, la ada dinya maksudna ulah teh jangan teh bagaimana maksudnya? Jangan itu makna hidup. Ulah itu makna hidup, larangan itu makna hidup. Karena manusia tanpa larangan tidak punya batasan. Manusia tanpa batasan mirip binatang. Makanya manusia punya batasan. Batasannya apa? Ulah kahiji, ulah kedua, ulah ketilu. Ulah yang pertama apa? Ulah jadi jelema anu sibuk jol barang penta pedah teu boga. Hesente nu jujur lamun teu boga ulah gampang barang penta. Kalau enggak punya jangan mudah meminta. Susah tidak susah. Ece mah namprak kasalaki teh siga wiridan unggal 3 menit. Ulah yang kedua apa? Jangan menolak kalau dikasih sama orang. Da itu teh anugerah dari Allah. Kalau ada yang ngasih, tarima we. Siga mubalik ditanya kunongonang kada sabaraha, mubalik mah daerah ditanya kitu teh, cukup ngawal atur-atur we lah. Nu sakitu mubalik mah. Gitu. Ari peke panitia rajin, mubalik ulah menolak. Tewa. Artinya heueuh. Ari uih diberi kardus tong ditolak anugerah. Bahkan kardus itu menyelamatkan rumah tangga Ajengan baraya. Karena di antara tanda-tanda balik ngaji adalah kardus. Engke pamajikan teh salaki ngampi atos di mana? Ngaos di mana? Mana kardusnya? Kitu pokoknya. Lamun teu aya kardusnya berarti lain balik ngaji, balik ka kalayapan, pan pasea jeung pamajikan. Mata abdi mah daripada pasea jeung pamajikan mending pasea jeung panitia we ayeuna. Tekudu tidak tos katingali ngejendul tadi. Kayak opat kardus tingker abdi tingker batur. Baiklah era sedetik ke era heula. Baraya.
Tapi kumaha ngaji di daerah mana sih? Dari dia mah ciri itu dah. Ciri di dia menaon cirina orang dia tuh. Kuan ai kacililin mah aya wajib. Ai dia naon? Salah ajangan dana naon ribo ajangan abi mah. Alah haus aja ditambih lah. Tambihnya bismillahirrahmanirrahim. Bu, lamun lalaki nguyup cikopi diseruput tuluy aya soraan. Tong dicawat eta keur ngalepaskeun kasusahan saudara. Wala zikrullahi akbar, eling kepada Allah adalah eling kepada hukum-hukum Allah. Bagaimana manusia eling kepada hukum Allah? Ya harus paham hukum Allah. Bagaimana paham hukum Allah? Ya tahu hukum Allah. Bagaimana caranya biar tahu hukum Allah? Ngaji. Berarti makna hilakut zikr adalah pengajian. Kahartos ente? Dipahami tidak? Jelas. Bahkan Allah pun menyebut orang-orang yang berilmu sebagai ahli zikir. Ulama, kiai, ajengan, ustaz itu disebutnya ahli zikir. Para fuqaha, para hukama, para ulama itu disebutnya ahli zikir. Apa kata Allah? Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kalian kalau enggak tahu, kalian harus datang kepada ahli zikir dan bertanya kepada mereka. Tuh, Allah saja menyebut para ulama sebagai ahli zikir. Zikir itu apa? Nyebut. Zikir itu apa? Eling. Nyebut apa? Nyebut ilmunya Allah. Eling apa? Eling kepada hukum Allah. Hukum Allah tahu dari mana? Bisa eling kepada hukum Allah. Caranya apa? Paham hukum Allah. Bagaimana caranya paham hukum Allah? Tahu hukum Allah. Bagaimana caranya tahu hukum Allah? Ngaji. Maka para ulama disebut ahli zikir. Dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa ulama disebut ahli zikir? Li'annahum yadhkuruna khabaral anbiya'i. Karena mereka menyebut-nyebut khabar yang datang dari para nabi, ilmu yang datang dari nabi, dakwah yang disampaikan oleh nabi, syariat yang diajarkan oleh nabi. Maka ulama disebut ahli zikir. Jelas tidak? Bentes ente kahartos. Urang pangauban mah pinter-pinter, segitu juga kahartos. Kumargi parantos kahartos. Kahartos tajaan umar keneh calakan ngadadak belet deui. Modus. Jadi masih kuat. Lanjut. Kita abdi suara lagi serak-serak seksi. Boros tenaga kalau lagi berat gini suara, tapi tidak bisa iklan karena tidak ada pemain hadrohnya. Ada pemain hadrohnya Kang Haji, tapi alawe hunggul ulah bisa nyetrung. Baraya hadirin wal hadirat, yang pertama tanda orang cinta ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Lebih nyaman kalau ngumpulnya sama kekasih. Ngumpul sama Rasulullah teh gimana? Hadir we di majelisnya, karena yang disampaikan oleh para ulama adalah ilmu Rasulullah. Jadi biar pasti ilmunya adalah ilmu Rasulullah, ulama yang menyampaikan ilmu harus ulama yang puguh guru. Ulangi. Harus ulama yang emang ayah gitu anu teu puguh guru, ayah jeung teu aya segala. Nanti Pak MUI yang jelasin. Yang jelas nitip kepada jamaah di Pangauban, muslimin muslimat di Pangauban, mau di rumah ngadain acara pengajian misalnya, muludan rajaban, nikahkeun, khitanan, syukuran, apapun, ngundang penceramah, jangan asal undang, nanya dulu sama MUI, konsultasi dulu sama MUI, konsultasi sama para ajengan setempat. Kata Rasulullah, ke ajengan setempat, bagaimana kalau undang A, kalau undang B, kalau undang C, bisi salah ngonang, hanas gaya jeung terkenal, viral jeung masyhur, kalaca teh kana panggung, nitah salat maghrib sarakaat satengah, pandirieuh baraya. Pedah salat asar nu 4 rakaat dikosor jadi 2, berarti maghrib dina 3 jadi 1,5, pandirieuh mun geus kitu mah.
Saya hanya bikin contoh. Hadirin wal hadirat jamaah sadayan. Alamat yang kedua adalah ayyahtara kalam habibihi ala kalami ghairihi. Pecinta punya alamat. Alamat itu tanda. Alamat yang kedua adalah dia lebih memprioritaskan ucapan dari sang kekasih daripada yang lain. Leres ente? Betul tidak? Kita kalau dengerin ucapan yang kita sayangi dan cintai, itu berharga omongannya, kita pun akan menjaganya. Tapi kalau yang ngomong orang yang kita benci, boro-boro eusina karek ngadenge sorana ge cuang. Betul, betul. Makanya sampai dibahas dalam masalah fadail bapak-bapak, kalau kita sholat berjamaah jadi makmum, kebetulan imamnya adalah orang yang sangat kita benci, tong tulus berjamaah nak sholat sorangan mau balik. Sebab dulu bawaan nanti si eta imam lagi, woi Allah doi jelema kitu pokoknya sana naon disukulutus kadenge teh maca Fatihahna digilak-gilak dan nyinaheun cek nu resep mah kumaha subhanallah suantana maneh sae bacaanna maneh raoseun nikmat dari makmum anjeunna cek nu resep cek nangewa kumaha sikehet loba gaya ada tadi gitu-gitu kita menang atau ibadah mah salat mah sah tadi gaya-gaya ge kitu pokna nu ngewa mah nu bener salah kabeh. Maca surat nu panjang sabada Fatihah kumaha cek nu resep subhanallah ari jalmi seueur talaran Qur'anna meuni panjang babacaan suratna oge betah ngadangukeunana di pasar loba ka susah di imah loba ka ruwet di jalan loba ka bingung supe ka masjid ngadengi imam maca surat-surat meuni anteng pararanjang cek nu resep kumaha cek nu ngewa ampun Aisyah iraha beresna kitu. Arifek dan imam baca suratnya pendek, misalnya kulhu atau al-ikhlas, kumaha cek nu resep subhanallah imam ini orangnya bijaksana, dia tahu yang di belakang kakinya udah pegel, makanya dia teh tidak lama-lama bacaannya yang ponok saja. Ini baru namanya ajengan yang bijaksana, imam yang benar-benar mengerti makmumnya. Cek nu resep cek nu ngewa imam maca kulhu surat pilihan Aisyah gitu. Ayo, di zaman komponen kaki wari kulhu deui. Ini kebencian bisa merusak ibadah. Makanya kalau suatu saat akhir si eta nu jadi imam geuleuh teuing maka jelemana bersihkeun heula hate, hilangkan kebencian, hilangkan hati yang kotor teh jadi bersih tina kotor eta kalau bisa. Kalau tidak mampu membersihkan hati, salat sorangan moal balik. Atau ngajak nu sejen sugan mana can salat can urang lah salatna. Betul, Islam itu memperhatikan segalanya secara umum, kabeh diperhatikan, Masya Allah. Balik lagi, seorang kekasih punya alamat, seorang kekasih punya tanda, dia lebih memprioritaskan, mengutamakan, memilih ucapan dari yang dia cinta daripada yang tidak dia cinta. Kebetulan yang kita cinta adalah Sayyiduna wa Maulana Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Maka apa ucapan Nabi kita menyebutnya sebagai hadis, sebagai apa? Atau secara umum dari Nabi namanya sunnah, dari Nabi namanya apa? Sunnah teh kabagi til, ada yang qauliyah satu, ada yang fa'liyah bi fathil fa, ada yang bacanya fi'liyah bi kasril fa, sama fa'liyah fi'liyah. Waktu saya di Cigonewah, guru saya bacanya fa'liyah. Waktu saya ngaji ke Purwakarta, guru saya bacanya fi'liyah. Sama aja. Yang ketiga sunnah taqririyah. Bedanya qauliyah sumbernya ucapan Nabi, apapun yang Nabi ucapkan. Fa'liyah fi'liyah sumbernya adalah tindakan Nabi walau tak diucapkan asal Nabi melakukan. Sunnah yang ketiga takririyah, Nabi tidak ucapkan, Nabi juga tidak contohkan dengan tindakan, tapi sahabat melakukan dan Nabi menyaksikan dan Nabi tidak melarang, itu takririyah. Contoh-contoh qauliyah apa? Contoh qauliyah itu begini, secara lisan Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, kalian kalau sholat seperti cara kalian melihat saya sholat, itu ucapan. Tapi ketika dipraktikkan oleh badan, Nabi menggerakkan tangan, Nabi memposisikan badan, Nabi berpindah gerakan, itu takliyah. Ada contoh, oh itu cara anak sholat teh.
Ari takririyah contohnya apalagi takririyah? Takririyah teh kelakuan sahabat ketika sholat berbeda dengan yang dicontohkan Rasulullah, tapi Rasulullah yang mengetahui dan menyaksikan tidak melarang. Kartas itu hanya contoh aja. Lanjut. Yang ketiga, alamat cinta adalah ibu liar tidak ini teh? Liar tidak? Liar kumaha euy abdi masandren lila. Menang lila masandren diriungkeun jadi sajam, eta sajam dibejakeun ka euy teu olab ge uyuhan atuh. Batu dabongan aya nu nyawa cenah. Lah ngaji teh loba bodorna, ngaji teh loba heureuyna. Ngaji teh ngadon selawatan teh hungkul cenah angko ieu teh ceramah loba nu nyawad cek abdi teh dah hayang memang kieu lamun berat teuing eusina ngaji hungkul da lain kahar di olab nu aya mata kadang-kadang ku abdi diimbangan Kang banyak guyon itu bukan sebenarnya pengen bercanda atau melawak di atas panggung kayak gini nih kasusnya lalieureun nya mah teh itu mau balik teh ngomong naon da kurang kumaha eces ngan anger teh kaberi anu lompat budak ngoran anu turkeun ini bojona teh tajam oge. Betul. Biasa euy dangukeun heula seutik-seutik teu ngarti manaros engke. Kasaha we naros mah kumaha euy. Saudara. Ka MUI narosna nya da mah bisi pamit. Aduh susu deui we susu. Nih, Bu, mau balik mah kalau sudah di panggung jadi beralasan kalakuan ge. Ini saya minum 2 tangan loh, Bu. Tidak kanan, tidak juga kiri, tapi dua-duanya kanan kiri. Kenapa? Kalau saya minum dengan tangan kanan, yang seharusnya begitu, di kamera terlihat minum dengan tangan kiri. Karena saya pakai kamera depan, kanan jadi kiri, kiri jadi depan, efek mirror, efek cermin. Nanti jadi fitnah, tuh mau balik juga minumnya dengan tangan kiri, jadi salah. Kalau saya demi konten minum dengan tangan kiri agar terlihat kanan, iya orang lihatnya kanan, tapi sayangnya malah yang mengerjakan sesuatu yang dilarang. Akhirnya biar terjadi fitnah, 2 nana Allah dorakaan. Heuh siga kieu nu kahiji jeung nu kadua pas saya we datangkeun nu katilu sok sia kayaknya. Ngarti teu henteu teu kudu ngarti. Saudara-saudara, tanda cinta anu katilu aduh abot cuanten punten digeber wae teu mulu da bisu. Tanda cinta anu katilu wa ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi, dia memprioritaskan keridhaan kekasih daripada yang lain. Kekasihnya teh ridhonya teh karena apa? Jadi sekira-kira Rasulullah tidak suka, tidak ridho terhadap hal tersebut, dia akan tinggalkan karena Rasulullah enggak suka gitu we lah. Karena yang kita cinta adalah Rasulullah. Jelas tidak ini teh? Jelas tidak ini teh? Tuh gitu. Jadi kalau orang punya cinta di dalam hati, Pak, ini dia sudah punya VIP akses, dia sudah punya password, dia sudah punya kata sandi untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Apa kata beliau? Syafaati li ahli kabair min ummati, orang pangauban yang berdosa, bahkan dosanya tekagok lain nu leutikna tapi dosa nu gadene, walaupun itu adalah seorang pendosa yang dosanya adalah balarasa dan dosanya tebaladak, dosanya tebaladak maka tetap kami dek mere syafaat buat itu orang. Amin atuh amin. Katakan alhamdulillah. Katakan subhanallah. Katakan alhamdulillah. Katakan la ilaha illallah. Katakan Allahu akbar. Katakan la haula wala quwwata illa billah. Mantap? Buri? Lanjut? Atos hayo wae atuh. Hayo wae bisa ledeh euy. Tak tamihan deui. Geus beres we. Geus beres. Akan saya teh ente ketang can beres. Baru 30 tambah 10 40 menit. Oh masih saya 20 menit deh. 1 jam berarti kurang 20 menit. Oke lah, yang 20 menit ya kita tambah lah. Demi kamu apa sih yang enggak gitu. Ya kan soalnya itu kan aku tuh punya prinsip gitu kan. Prinsipku itu Anda puas kami lemas gitu. Aduh. Itu gapura tadi saya bilang, tadi saya ngomongin gapura di caket makam Nabi ya. Oke lanjut ya.
Ternyata gapuranya teh tidak hiji, ada lagi gapura yang sagedegeunnya. Gapura yang sagedegeunnya itu juga sama, ada kaligrafinya dari emas juga. Ada tulisannya. Tulisannya apa? Bacaannya qala sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Adapun ucapannya adalah syafaati yaumal qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha laisa min ahliha. Cek saja Instagram saya, tanggal berapa gitu saya update, atau tanya yang baru pulang haji atau pulang umroh, itu tulisannya waman lam yu'min biha atau fa'man lam yu'min biha. Syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha laisa min ahliha. Syafaati bahwasanya syafaatku, ku teh kata siapa? Halo. Ku teh kata siapa? Kata Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iraha yaumal qiyamati, nanti engke di hari kiamat adalah hakun, benar adanya. Waman dan syahawai orang pangauban, mau tua mau muda, mau benghar mau sangsara, mau pejabat mau rakyat, man siapa saja, lam yu'min yang tidak percaya, lam yu'min yang tidak beriman, biha kalawan syafaat ini, maka bagaimana kalau tidak percaya? Laisa bukan, min ahliha dari ahlinya, dia tidak akan kebagian. Maksud junjungan apa? Syarat mendapat syafaat adalah iman. Beriman bahwa syafaat itu benar adanya. Beriman bahwa Allah mengizinkan Rasulullah memberi syafaat. Beriman bahwa Rasulullah bisa memberi syafaat. Beriman bahwa Rasulullah bisa memberi pembelaan. Beriman bahwa Rasulullah diberi hak oleh Allah memberi pertolongan ke umat yang dicintainya, umat yang diridhoinya. Maka dengan pertemuan malam ini yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan tuh cinta kita diterima. Kenapa kita mengharapkan cinta kita diterima? Karena panggung ini berdiri, tenda ini dipasang, acara ini digelar adalah bentuk manifestasi dari pernyataan kecintaan. Cek budak ngorak mah menyatakan cinta. Kita malam ini sedang menyatakan cinta kepada Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Lain sekadar cinta hanya si AA kepada si Neng. Tapi cintanya ini lebih dahsyat lagi daripada itu semua. Ini cintanya umat kepada nabinya. Kita mengatakan cinta dan menyatakan apa yang diharapkan oleh orang yang menyatakan. Tidak lain dan tidak bukan, yang kita harapkan adalah diterima. Kumaha lamun ditolak, ampun perih saudara. Jangan ditolak sama Allah, jangan ditolak sama Rasulullah, ditolak sama kabogoh saja linu guys. Hanas eta puisi menangapalkeun 3 minggu. Sejak aku pertama melihatmu, sorot matamu cemerlang dan tak pernah hilang dari ingatanku. Rambutmu terurai indah, hatiku terasa lemah. Badanmu gemulai, tubuhku lemas lunglai. Izinkan kata-kataku mewakili isi hatiku. Bersediakah kau menerima cintaku? Menang 3 minggu tak euceun nalarna ge. Celetuk teu ngadon di temalan. Ngaca ari maneh ngaca. Sudah mah ditolak, tamah dihina, linu saudara ripuh tah teh. Oyak euneur uyuhan teu ancur oge. Itu baru ditolak kabogo. Atau orang yang kuliah lama-lama, sekolah lama-lama, dangdan bebeakan, datang ke tempat kerja mau ngelamar, ditolak perusahaan, sakit hati, hanya sekedar melamar kerja. Ditolak perempuan, sakit hati, sekedar melamar kekasih, dibojoeun. Bagaimana ditolak Rasulullah, pedihnya kayak apa? Bagaimana ditolak Allah, pedihnya kayak apa? Sedangkan kita tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Allah dan Rasulnya. Coy, kamu mau ngandelin siapa? Atuh udah hidup di dunia mah loba kuciwana.
Kamu berharap kepada selain Allah dan Rasulnya, saya jamin mah kecewa eta teh. Sok gerak. Contoh nih begini. Ajengan Zaini menghubungi saya, ajengan Zaini Banu Raja menghubungi saya, Kang ngisiyah di Pangauban. Saya bilang oke. Insya Allah dijadwalkan ya Kang Haji. Oke, kata saya. Kira-kira saya pasti datang? Tidak pasti. Bagaimana kalau saya nyeri boten? Bagaimana kalau saya sakit? Saya tidak bisa datang ke Pangauban. Kecewa we jamaah teh. Bukan karena saya tidak mau datang, bukan karena saya ingkar janji, tapi memang ada kendala yang membuat saya terhalang. Itulah manusia, itulah kita. Nggak bisa kita sepenuhnya berharap kepada manusia, karena sisanya adalah kekecewaan. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah dan Rasulnya, apa kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an yang beliau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Setiap langkah dari hidupnya, setiap perjalanan dari kehidupannya, kalau menuju Allah dan Rasulnya, yang dia akan dapatkan adalah ridho Allah dan syafaat Rasulnya. Tapi kalau di dunia yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau agenda dan langkah kehidupannya menuju dunia yang dia kehendaki atau menuju perempuan yang dia cintai, kalaupun berhasil hanya dunia yang dia dapatkan, kalaupun berhasil hanya perempuan yang dia dapatkan, Allah belum tentu dia dapatkan, Rasulullah mungkin terabaikan. Itu kalau berhasil. Lebih parah, Allah tidak dapat, syafaat Rasul tidak dia dapat, dunia tidak dia dapat, jodoh pun gagal dia dapat. Ini ruginya double-double lebih banyak. Makanya daripada hanjakal, udah katanya lempengin saja. Kamu teh mau ngapain? Saya mah tidak ngapa-ngapain. Ikut udunan buat mayar panggung, ikut udunan buat nyewa tena, ikut udunan buat bayar sapeker, ikut udunan buat parasman, ikut udunan buat cangkedong, ikut udunan buat naon deui atuh nu biasa. Kalimat yang ngomong nggak masih akan hidang nyari hoi. Ibu ikut udunan di bumi dan datang ke sini dia mau ngapain? Ilahe anta maqsudi wa ridha ma talubi. Saya mah mau cari ridho Allah. Biar apa? Kalau Allah sudah ridho, jangan dunia dengan segala keruwetan di dalamnya, neraka pun tidak akan membuat seorang hamba menderita. Iya gitu? Iya. Emang ada hamba Allah di neraka tapi tidak menderita? Ada. Siapa? Malaikat Malik. Malaikat Malik tugasnya di mana? Di neraka. Tapi malaikat Malik tidak pernah berontak terhadap perintah Allah. Malik, saya ya Allah, tugasmu di neraka. Siap ya Allah. Malaikat Malik gak pernah demo, gak pernah protes, gak pernah menggugat kepada Allah. La ya'sunallah amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang diperintahkan Allah nurut saja malaikat Malik. Malaikat Ridwan mah tugasnya di surga ngonahon. Lah malaikat Malik tugasnya di neraka. Malaikat Ridwan mah tugasnya di surga menghadapi orang-orang soleh, melayani orang-orang mulia, para nabi, para rasul, para wali, para ulama, ahli ibadah, ahli salat, ahli ngaji, ahli ta'lim, ahli sedekah. Wah, masya Allah besar oleh himpun. Ada malaikat Malik di mana? Di neraka. Saha di neraka itu saha. Nu di neraka teh saha? Cenah nu di neraka teh nu di surga teh nabi, urang nabi sanes. Cenah nu di surga teh rasul, ari oce rasul sanes. Cenah nu di surga teh para wali, ari salira wali sanes. Cenah para ulama, salira ulama. Cenah ahli ibadah, salira ahli ibadah. Cenah ahli ilmu, salira ahli ilmu. Atuh salira ahli naon itu? Ahli surga atau ahli neraka? Oh cenah ece mah ahli ngagosip. Kira-kira tukang ngagosip di mana manjingna? Makanya dengan pertemuan ini pula, kalau sudah harap ridho, harap syafaat, kita mengharap satu hal bernama al-ghufran. Apa? Saya mau tanya, barangkali masih ingat, doa mau makan. Iklan heula, iklan ya mah, ceramahna teu heula bisi lieur. Doa mau makan. Bisi heula apa ngapalkeun baheula keur budak. Kalau doa masuk toilet,
setelah beres pipis. Betul. Alhamdulillahilladzi anni al-adawa afan. Kalau doa keluar WC, keluar di WC ini, benar betul. Itu suaranya kedengaran samar-samar. Ghufranak, sakit begitu nak. Kalau doa makan panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina, panjang. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth, panjang. Beres pipis, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni, panjang. Tapi keluar toilet itu cuma gini doang. Ghufranak, sakit. Atau ghufranak, sakit. Ghufranaka deh bentuk napol tina pinggir lalu dibuang. Kalau diterjemahkan tuh begini, ampunanmu ya Allah, ampunanmu. Maksud ampunanmu teh, ku harapkan ampunanmu, ku minta ampunanmu, ku cita-citakan ampunanmu. Jadi gini Bu, pulang muludan baca Ghufranaka. Nah cenakang baca Ghufranaka, dan naon bedana atuh ce, urang mah init muludan teh sarua jeung micen kokotor urang mah. Dek dikukut tadi kokotor. Kokotor tilas karedok, tilas seblak, tilas liwat matong diomongkeun ieu mah kokotor tilas doraka. Laras gitu. Ce ari liwat suci matak dituang, nu suci wae nyesakeun kokotor. Ai cikopi suci matak dieut, cikopi nu halal bari suci nyesakeun kokotor pipis namina. Cikalapa suci matak diuyup, cikalapa nu suci nyesakeun kokotor pipis disebutna komo maksiat, komo doraka, lain nyesakeun kokotor, kabeh kokotor. Bukan hanya menyisakan kokotor, semuanya adalah kokotor, termasuk dunia yang terlihat bersih dan suci pun saat kita menjalaninya akan menyisakan kokotor. Datang muludan, lepaskan semua kokotor itu dengan barokah muludan. Punten, saya tidak menghinakan majelis maulid, tapi saya sedang mengatakan gara-gara majelis maulid doraka lepas, kokotor dosa lepas, semua dilepaskan. Maka ketika pulanglah dalam keadaan dosa telah diampuni oleh Allah. Ya Rabbal. Kenapa? Karena mamin qaumin yajtami'un wa yadhkurun. Apabila manusia berkumpul lalu mereka berzikir, tidaklah mereka melakukan itu illa nadahum munadin minas sama. Nanti malaikat itu ikut hadir, mereka bersuara. Kata malaikat teh apa? Kata malaikat teh kudu maghfuran lakum, nararangtung tararati, berdirilah kalian telah diampuni dosanya. Jadi kalian duduk manis sekarang, kalian anteng sekarang, ketika acara ditutup sama pembawa acara, lalu kalian teh cengkat dari tempat duduk, lalu ngaringkik, berdirinya kalian itu dalam keadaan dosa telah diampuni oleh Allah. Alhamdulillahi Rabbil. Jelas? Kira-kira ngaji sekarang ada ilmunya tidak? Kinten-kinten pengajian malam ini yang saya sampaikan ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya tidak? Syukur atulah. Tapi kahartos, sadayana kahartos. Pada nyingsa halisa seeuti. Kita sawareka hati sawarente. Tapi nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, wajar da ilmu manung. Tuh, jemaah, saudara-saudara baca lagi sholawatnya. Allahumma salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi balligh, ya Rabbi balligh wasilah. Jemaah, katanya Pak MUI, katanya ada mubalik kedua setelah saya. Apakah sudah hadir? Belum dapat kabar? Belum. Ya udah gini aja jemaah, saya tuh mau ijazah doa, ijazah sholawat. Itu delay, efek delaynya di penutan lah. Saya mau ijazah sholawat. Ijazah sholawat apa Kang Haji? Sholawat dawa. Sholawat apa? Sholawat dawa itu kembarannya sholawat syifa. Ibu tahu sholawat syifa?
Coba baca. Allahumma salli Muhammadin tibbil Fiyajil abad Wanuril abasari Wabiyahiha Wasahih Wasalim. Itu sholawat apa? Syifa. Ini ada kembarannya. Nami nate sholawat dawa. Kalau kembar pasti ada miripnya, tapi pasti beda. Dengerin ya ibu, kelihatan nggak bedanya sebelah mana? Ini sanad ijazahnya akan sampai kepada Eyang Agung Mahmud. Kemudian sanad ijazahnya akan sampai kepada Kangjeng Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Kemudian ke atasnya Kangjeng Sunan Giri rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Bacaannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i dawaiha wa afiyatil abdani wa shifai shifaiha wa nuril absari wa diya'i diyaiha wa qutil arwahi wa ghidha'i ghidha'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Miripnya kedengeran, bedanya ketemu. Ya, namanya kembar, tidak sama, cuma mirip aja. Tapi ya mirip aja, jelas beda. Itu sholawat kembar. Jadi ibaratnya kalau suatu saat ibu punya cucu kembar, laki-laki perempuan, yang laki-laki dikasih nama Dawa, yang perempuan dikasih nama Syifa. Bisa, itu bagus tuh nama. Artinya tuh sama loh. Dawa artinya pengobat atau obat, Syifa juga artinya obat. Sama, Syifa obat, dawa juga obat. Nah itu, saya mau ijazah buat jamaah gitu. Ya, ikuti ya. Ini Masya Allah, saya ada jamaahnya, jamaah pengawasan, namanya Teh Rosa. Dia setengah tahun dirawat di ICU Rumah Sakit Santosa Kopo. Sudah lumpuh, tidak bisa jalan lagi. Pita suaranya sobek, akhirnya tidak bisa bicara bersuara lagi karena sudah pakai alat bantu nafas, makan pun pakai alat bantu, maaf pipis pun sudah pakai alat bantu. Awewe teteh-teteh masih muda, usianya ya di bawah 30 lah, masih muda. Itu setengah tahun di ICU, Bu, bukan rawat inap, ICU. Keluarganya nemuin saya, bilang doakan semoga cepat sembuh. Saya bilang kalau orang yang menangani dokter namanya, betul tidak? Kalau saya cuma bantu doa saja. Tapi saya takut doa saya tidak diterima oleh Allah, karena saya ada dosanya, karena saya ada salahnya, saya ada khilafnya. Maka saya mengandalkan sholawat, karena doa'uka mauqufun baina sama'i wal ard hatta tusalliya nabiyyaka. Sholawatmu akan mendorong doamu agar tidak terhalang oleh dosamu. Dosa tinggal dosa, doraka tinggal doraka. Kalau ada sholawatnya, doamu didorong oleh sholawatmu sampai kepada Allah. Lalu saya bacakan sholawat dawa, dan tidak sekali, beberapa kali saya bacakan sholawat dawa. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan dengan izin Allah. Saya, ibu, bapak, jamaah sadayana, adalah 2 minggu ke belakang pengajian rutin di Cibiru, Bandung. Beres ngaji, saya kaget ada teteh-teteh nyamperin bilang gini, Kang Haji minta difoto dong. Saya kaget karena pas direret si Teh Rosa yang katanya lumpuh, dia berjalan dengan normal. Dia bicara dengan suara yang jelas. Kang Haji nyuhunkeun dipoto, jelas banget. Saya perhatiin, ya bener si teteh ini bener. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menyembuhkan bukan manusia. Yang menyembuhkan siapa? Hanya Allah. Saya hanya memberi sebuah tambahan keyakinan saja. Yakinlah kalau baca doa, kalau baca salawat itu mesti yakin. Gak boleh ragu-ragu. Urusan ijabahnya dalam bentuk apa, terserah Allah. Itu mah bukan urusan kita. Betul tidak? Kita mah udah doa saja. Makanya saya mau ijazah. Yuk ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
tibbil qulubi wa dawa'i dawaiha wa afiyatil abdani wa shifai shifaiha wa nuril absari wa diya'i diyaiha wa qutil arwahi wa hizai hizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau saya bilang nyanggakeun, ibu mah ngawalernya nampi ya. Nyanggakeun. Kalau saya bilang amalkeun, jawabnya insyaallah. Amalkeun. Kalau saya bilang semoga berkah dan istiqomah, katakan amin. Semoga berkah dan istiqomah. Kalau saya bilang jangan lupa baca tiap hari, jawab siap gerak. Baca tiap hari. Mantap. Alhamdulillahirabbil. Jamaah sekalian hadirin wal hadirat semuanya tanpa kecuali, kalau tulisannya ibu tidak ada, saya sudah cetak tulisannya dan sengaja saya tempelin foto, tujuannya biar pengingat aja. Karena sholawat itu ibu baca tiap hari, sekali sehari, hanya sekali sehari, boleh pagi boleh sore, walaupun dalam keadaan ibu sedang tidak apa-apa. Atau ibu misalnya baru ingat pas lagi masak, hari masaknya cuma pakai daster, nggak pakai kerudung, nggak apa-apa, nggak pakai kerudung juga, saat pakai daster aja, karena lagi miksikan bawang baru ingat, hari ini saya belum baca aja saat itu, tidak apa-apa. Bahkan cek cohagna punten sanes kirang sopan imah ngabejakeun katerangan, punten imah ada panganten lagi ibadah suami istri malam-malam keur uyek-uyekan we, keur kitu karek inget, neng can maca shalawat dawa, cek salah kita, ge encan, hayu urang maca, nya uyek-uyekan dituluykeun salawat dibaca, teu naon gitu oge. Sanajan keur junub teu boga wudu teu masalah. Nya mah kudu dibejakeun aja katerangan hampura lain beuki urang. Dan ada fotonya, cuma mengingatkan aja ibu dapat ijazah dari saya. Maka iya fotonya kalau ibu ambil tempelkeun dina tarang salaki, tempelkeun dina tembok di kamar, terserah di ruang tamu. Asal ibu lewat kelihat, iya hari ini saya belum baca. Kalau tidak katalar, lihat tulisannya. Kalau sudah katalar, bisa sambil jalan boleh, sambil mapah boleh, sambil kana motor boleh, sambil kana mobil boleh, sekali sehari. Abdi makang mau 100 kali terserah, tidak dibatasi. Ngan minimal 1 kali sehari. Kalau pengen foto tulisannya, ada santri yang akan datang ke dinya menemui calikwe di tempatnya, ibu ngagupai saja biar santri yang nyamperkeun. Tapi minta maaf, ada mahar ijazah. Saur pun guru mah Abah Husein cenah gitu, mun teu make mahar ijazah mah bisi teu mati cenah. Eta mah guyonan, tapi memang gitu kata pun guru. Niat aja karena Allah ya, niat karena Allah. Mas kameramen, mas dokumentasi, untuk pembicaraan ini nanti di-cut aja ya, tidak usah dipublikasikan. Jamaah, ini tidak live kan? Tidak, dokumentasi aja kan? Nanti di-cut aja ya, di-crop. Jamaah, eta mangga santri nu bergerak, gentosan we salamar safotona 5 juta. Lamun 5 juta gede teuing kurangan 0 na hiji jadi 500.000. Gede teuing keneh kurangan deui 0 na jadi 50.000. Gede keneh wae kurangan deui 0 na jadi 5.000. Tos kak dina teuing. 5.000 munang ijazah doa kacau. Jemaah yang terus ada minyak solawat, ini sudah saya bacain solawat, juga sudah dibacain solawat sama sahabat saya Al Ustad Al Habib Zain bin Thalib, sudah dibacakan juga. Nah jadi kalau misalnya mau ngalap barokah solawat silahkan atur-atur. Saya kumpulin nanti uangnya, uang pesabaraha tapi digunuk-gunukan masuk jadi loba. Di antaranya buat kemanfaatan majelis, santri, pesantren dan fasilitas di dalamnya, baik bangunan yang sudah ada maupun untuk bangunan yang belum ada, baik untuk belanja material yang belum dibeli atau membayar hutang material yang sudah dipakai, atau untuk pengembangan majelis lainnya dan lain-lain. Jemaah niatkan karena Allah. Setelah mic ini saya berikan kepada pembawa acara, jemaah jangan pulang karena acara belum usai. Baru pulang kalau acara sudah benar-benar usai. Jemaah sekalian, saya akan membaca salawat dan jemaah silakan meniatkan untuk bikin
air-air yang ada di tempat ibu-ibu jadi obat untuk segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin biddil qulubi. Silakan baca tulisannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin biddil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Baca tulisannya. وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Buat belah dia tak ada. Kalau atas itu mak-mak tas keceluyungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin biddil qulubi وبوائدائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bapak-bapak upamikeun lisahna saena nyandak kangge naon kangge diangge satea acan angkat damel lungsur ti bumi bade damel bade naon lungsur ti bumi sing dipaparin gantul tur lancar. Terus diangkeun salawatna ka abdi di antawisna kanzul arzak atau nabi salawat bidang rezeki kanzul arzak. Bapak-bapak saena lungsur ti bumi angge heula lisahna ngaoskeun salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Tinggal tulisanana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dikit enak kantong badag kan. Aku jemaah sampai ketemu lagi. Yang punya TikTok follow TikTok saya aa.hariri. Kalau di Instagram Muhammad _Hariri _AA. Silaturahim lagi. Yang mau umroh boleh daftar langsung ke saya, boleh daftar via Ustadz Zaini, boleh Ustadz Zaini Banu Raja. Ada umroh November 35 juta. Ada umroh Desember 45 juta. Ada umroh Februari 39